Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku, Lucky Tarot MS. Sekarang aku bacakan untuk feminim. Kemarin aku belum sempat ya, karena jujur lumayan capek abis meet up, karena aku harus buang energi negatifnya sangat-sangat luar biasa. Dan alhamdulillah klien aku sudah nyaman tidurnya. Insya Allah aku doakan yang terbaik buat dia. Aku akan bantu semampu aku dengan izinnya Allah menuntaskan juga mengendingkan hubungan karmic situation, dan bisa menjadi sesuatu yang indah nantinya buat tamuku yang kemarin. So kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita mulai ya. Untuk feminim, yang aku lihat di sini, feminim sedang berharap sekali ya ada progres setelah mengendingkan hubungan dengan maskulin. Dari adanya cinta segitiga bisa melalui pesan WA, WhatsApp ya di sini. Ya aku lihat, karena feminim coba untuk mengendingkan triparty dan memulai kembali progres kehidupannya si feminim ya, dengan lebih percaya diri dan juga mencari solution dalam dirinya, coba untuk melompat keluar dari zona aman. Karena di sini aku lihat ada kebebasan yang didapati oleh si feminim setelah mengendingkan hubungan triparty ini dari si TM. Dan harapan feminim selalu dikabulkan oleh ilahi, yang mana di sini feminim mempunyai action, bahkan sangat cepat progres impiannya menjadi nyata, yaitu menanam kembali harapannya. Dan yang aku lihat juga coba untuk bekerja keras dan mendapatkan hasil sesuai dari apa yang feminim tanamkan, dengan kesabaran, rasa menunggunya dia, dari berdoanya dia, dengan bicara kepada ilahi pastinya ya, di memakai actionnya ya, dengan perbanyak komunikasi kepada ilahi, kepada dunia feminim sendiri, dan berharap mempunyai kehidupan baru, memulai belajar dengan orang baru yang lebih setia, lebih jujur di sini. Oke. So kita lihat feminim, apa yang ingin kamu katakan dan tindakan ke maskulin. Please, bismillahirrahmanirrahim. Wow, feminim dikasih 3 ya langsung. Yang tadi ya keluarnya pada sudah di shuffle. So, feminim di sini sangat-sangat sudah mengendingkan kisah ini dengan melalui WhatsApp ataupun email ataupun Facebook ataupun pokoknya yang semua melalui internet ya. Di sini feminim ingin mengendingkan, mengakhiri keangkuhannya si maskulin dengan confrontation ya di sini, karena feminim ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih bisa ada perubahan dalam kehidupannya feminim, karena dia melihat si maskulin masih angkuh, masih bermain-main dalam sebuah hubungan dan komitmen. Ini membuat feminim harus keluar dari zona aman ya, karena feminim ingin meninggalkan walaupun rasa sedih ya, walaupun rasa sedih karena kehilangan, bisa berpisah, bisa dengan bercerai ya. Di sini ya dia memang terkadang kangen dengan si maskulin, tapi ini membuat si feminim merasa trauma, merasa sakit ya, karena selalu diacuhkan, karena selalu disia-siakan. Di sini membuat feminim merasa kesendirian, dan ini membuat dia merasa juga banyak sekali
kesulitan di dalam komitmen dan juga keuangannya feminim selama bersama si maskulin, ya di sini. Dan feminim di sini juga coba untuk break up sih ya, walaupun sedih, tapi mau tidak mau ya dia harus kuat. Karena dia merasa dengan si maskulin, selama dengan maskulin kehidupannya itu rezekinya ya malah di sini banyak kesulitan. Feminim berpikir kembali akan perpisahannya dan dia merasa trauma dari apa yang sudah terjadi, dari keangkuhannya dan permainannya si maskulin. Feminim coba untuk peduli dengan rasa dirinya sekarang ya, karena dia tidak mau lagi ya diabaikan. Setiap dia bicara tentang kebaikan ataupun mengingatkan ya, merasa diacuhkan, merasa tidak dianggap ya di sini. Dan feminim coba untuk ya udahlah, mendingan gue berpikir juga, ngapain sih gue sama dia, kangen ada, itu wajar, namanya hubungan ya. Dan ini membuat feminim merasa trauma untuk bisa memulai lagi hubungan dengan seseorang yang angkuh, yang sombong ya di sini, dan selalu bermain dalam komitmen. Ya, feminim di sini coba lebih peduli dengan dirinya, karena yang aku lihat juga feminim coba untuk dewasa ya, menjadi seseorang yang dewasa dan coba yang setia dan juga suportif ya kepada permasalahan yang terjadi selama ini ya, dianggapnya adalah sebagian dari karma ya. Jadi dia nggak mau terlalu terbawa-bawa terus ya di sini. Wow, aku baru bilang karma ya, dikasih kartu karma guys. Subhanallah. Aduh, kadang gue takut sama diri gue. Serius guys. Ya padahal aku udah sapel ya, lihat ya tadi ya. Ini berpikir tentang gimana caranya gue harus fokus dari kehilangan ini. Gue harus fokus mencari jati diri gue. Gue harus fokus kembali lagi seperti gue semula, bahkan kalau bisa terlahir dengan yang lebih baik lagi, lebih spiritual di sini. Gue harus bisa gimana caranya membayar karma gue dan terlahir lebih baik lagi. Ini aku baru ngomong karma ya, keluar judgment. Allah sangat sayang banget ya, dikasih kartu kebaikan ya, insya Allah. Walaupun nanti dikasih kartu keburukan seperti Five of Pentacles ini, kita ambil yang baik-baiknya aja ya, agar tidak terulang lagi ya. Insya Allah ini adalah pondasi kita ya, untuk lebih baik lagi, memperdalam lagi agama kita, pondasi untuk prinsip kita. Kita harus fokus untuk pembayaran karma, yaitu mencari jati diri kita yang hilang, yaitu cinta kita kepada ilahi ya di sini, agar terlahir kembali lagi. Thank you Allah, thank you. Oh my God, this is so amazing guys. I just talking about the karma, and Allah give it to me. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluar dari zona aman to pay the karma. So, jadi gini, feminim, wow, ya, Nine of Cups, sangat berharap dengan keluar dari zona aman, meninggalkan si maskulin. Walaupun cinta mati ya, di sini cinta banget sebenarnya, tapi dia berharap dan berpikir kembali, dari kehilangan ini gue harus bisa fokus dalam mencari jati diri gue. Gue selama ini memang banyak kehilangan siapa diri gue sejak gue kenal sama si maskulin. Banyak rasa ketakutan, banyak rasa negatif ya, hal yang negatif dengan si maskulin. Ini yang harus gue pikirkan, ini yang harus gue hilangkan. Dan gue harus fokus untuk pembayaran karma gue, yaitu dengan cara keluar dari zona aman gue. Gue harus mencari cara agar tidak terulang kembali di sini. Ya, keluar dari zona aman, yaitu memutuskan si maskulin. Ya, memutuskan seseorang yang sangat narsis, selalu memakai logikal, dan membuat si feminin merasa dibodohi, merasa menjadi orang bodoh selama ini. Ya, hanya karena ketampanan, keseksiannya dia, ketegasannya dia, tapi ternyata semuanya adalah narcissity, ya, manipulatif. Karena dia selalu memakai pengendalian diri, ya, terutama untuk kebebasannya si feminim. Kita lihat.
Ya, the justice, like I said to you. Ya, mengambil resiko untuk memutuskan dan adanya perceraian dan juga pembayaran karma untuk berlaku adil untuk dirinya karena dia ingin bangkit. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, dia ingin membayar semua kesalahan di masa lalu, dan dia juga harus fokus tentang jati dirinya yang hilang di sini. Ya, tuh. Karena si maskulin ini akan datang kembali, guys. Ya, ketika feminim ada orang baru ingin menikahi dan bahagia, maskulin akan datang. Lihat, ya. Feminim akan ada pernikahan, dan maskulin akan datang ketika feminim sudah dilamar ataupun feminim sudah fokus dengan orang baru. Karena sini feminim mau banyak option ya, banyak pilihan diberikan oleh ilahi. Karena feminim sudah bisa menjadi dirinya sendiri, bisa sukses dengan karirnya dan tidak berharap kembali dengan si maskulin karena dia banyak pilihan. Tapi jangan sampai feminim ini menjadi bingung ya dari banyaknya pilihan, ya. So, feminim di sini memang mengendingkan, ya, dan berharap dari kehilangannya dia tentang si maskulin, dia bisa terbangkit spiritualnya dan terlahir kembali menjadi jati dirinya yang lebih baik. Dan dia memberanikan diri ya si feminim untuk keluar dari zona aman karena dia merasa dibodohi oleh si maskulin selama ini dari ketampanan, keseksian, ketegasannya dia, tapi ternyata semua adalah narcissistic, sehingga feminim mengambil keputusan untuk adanya perceraian ataupun perpisahan. Guys, ini bacaan bukan hanya untuk yang menikah ya. Jadi kalau aku bilang long term itu bisa hubungan jangka panjang. Kalian mungkin sudah ada yang misalnya gini, kamu sudah berhubungan dengan seseorang tapi ketemunya single. Ya, bukan yang sudah punya suami ataupun punya istri, itu namanya karmik. Ya, walaupun bagaimanapun misal jiwa kalian adalah feminim, tapi kalian adalah orang ketiganya, tetap itu adalah karmik. Ya, walaupun sekarang misalnya gini, karmik contoh. Karmik jiwanya feminim. Ya, tapi dia masih tetap menjadi orang ketiga, itu tetap aja karmik, kecuali ya dia sudah ada izin dari istri pertama, itu beda energi. Karena bagaimanapun kalau sudah ada izin itu sudah ada restu dari ilahi, ya. Kecuali kalau tidak ada izin, itu namanya maling, sorry to say, ya, aku mau negasin aja. Jadi walaupun misalnya karmik menjadi orang ketiga tapi jiwanya feminim, ya, tapi harus di healing. Karena bagaimanapun karma tidak akan pernah lewat, karma tidak akan pernah salah tempat, ya. Bisa terkikis tapi tetap ada pembayaran karma, entah kapannya, itu pasti. Karena bagaimanapun ya karmik itu kan mengambil seseorang yang bukan haknya, jadi otomatis tetap ada pembayaran, ya, tetap ada pembayaran, kecuali tidak berharap benar-benar melepaskan dan healing, ya, healing gitu. Walaupun misalnya karmik ya mengikuti readingan aku dan menjadi energinya feminim, terus mempunyai kesuksesan karena mengikuti readingan aku, tetap ada pembayaran karma, tapi memang terkikis, ya, tidak terlalu sakit, tapi tetap ada pembayaran karma. Luka itu tetap harus dijalani, ya, karena dari luka itu kita belajar tentang kesalahan kita, tentang ketulusan kita, terutama tentang cinta kita kepada ilahi, gimana sih sedalamnya kayak apa, dan takutnya kita kepada ilahi gitu ya. Jadi kalau kalian, sebagian kalian misalnya ada yang karmik tapi jiwanya adalah jiwa feminim, ya kalian harus tetap healing ya, kalau bisa diperdalam lagi dan lepaskan orang tersebut, ya, orang tersebut. Jangan berharap lagi dengan suami orang ataupun istri orang, ya, atau pacar orang, ya. Oke. Karena kalau yang benar-benar, kalau di aku insting aku aja ya, ini konsep aku. Kalau yang selama ini aku jalani sih itu yang aku rasakan, itu yang terjadi. Jadi kalau twin flame itu adalah ketika kita bertemu sama-sama sendiri, ya, tidak ada orang lain, tidak ada pasangan, ya, dan ketemu sama-sama sendiri, dan melalui perjalanan
karmik dulu, yaitu pembayaran karma, running and chaser, ya. Dan disitulah perpisahan tetap ada, karena step 7 untuk menunjukkan seberapa besar kita tulus ikhlas dalam melepaskan duniawi. Karena Allah itu cemburu loh guys, kalau kita mencintai terlalu untuk sesuatu, jadi kalau bisa ya kita nyari single aja gitu ya. Kalau bisa, apa duda kan masih banyak ya janda gitu, single gitu. Karena ya kalau kita melihat tanaman orang itu akan subur aja gitu, tapi kan bukan berarti mereka tidak melalui proses gitu ya, pasti melalui proses. Oke guys, so kita lihat the clarify dari page of wands and the word and the eight of wands. Ini pesannya banyak banget loh dari si feminim ke maskulin. Ya hanya mau bilang I'm over with you games. That is enough gitu loh. Aku udah selesai dengan permainanmu dan aku cukup sampai di sini dengan keangkuhanmu. Aku ingin menyelesaikan semua dan aku ingin mengendingkan progres perjalanan cinta kita. Karena aku berpikir gimana caranya aku untuk fokus dari kehilangan jati diriku dan menjadi jati diriku kembali, yaitu dengan pembayaran karma. Aku harus keluar dari zona aman karena aku ingin pembersihan dalam diriku, yaitu dengan keputusanku untuk memberikan keadilan kepadamu, yaitu perceraian ataupun perpisahan, yaitu untuk kejujuran. So, kita lihat ya. Clarify please. Wow, ya kehancuran. Hancurkan, karena kan si feminim coba untuk menghancurkan, mengendingkan kan pasti hancur. Dan ingin menghancurkan progresnya bersama si maskulin karena ya sudah selesai gitu loh. Semua udah nggak perlu lagi harus dipertahankan. Karena feminim sudah harus mencari jati dirinya sendiri dalam spiritual di sini. Ya, memperjuangkan apa yang hilang. Walaupun dia harus kehilangan ya dari kemenangannya, walaupun feminim kehilangan dari perhatiannya si maskulin ya di sini karena dia merasa hancur. Ya. Hancur dari kemenangannya, hancur dari kebanggaannya. Kan feminim bangga nih mempunyai si maskulin kan, karena merasa chemistry semuanya sama dan banyak kesamaan, banyak kemesraan gitu ya, kebahagiaan gitu ya, walaupun banyak sakitan juga. Pada akhirnya dia hancur si feminim, dan dia juga kehilangan dari kekuatannya dia, rasa percaya dirinya dia. Kenapa? Ya karena dia mengendingkan hubungan dengan si maskulin, karena maskulin kan angkuh dan membuang si feminim, di mana maskulin masih ingin bermain. Di sini ya dia harus kehilangan tentang kebanggaannya dia, harus kehilangan egonya juga di sini ya. Si feminim harus menghilangkan keegoannya, yaitu mengendingkan hubungan ini. Karena feminim stres, depresi ya, dari cara dia memenangkan perhatian si maskulin. Dia bilang, gue tuh depresi banget tau gak, hanya untuk ngedapetin perhatian dari elu. Itu ribet banget. Itu yang membuat gue merasa lo tuh egonya tinggi banget, dan gue depresi dengan cara ego lo. Dan sini membuat gue banyak ketakutan dengan cara percaya dirinya lu dan juga populernya lu. Di sini lu merasa banyak yang menyenangi lu, jadi lo ngebuang gue. Padahal si feminim inilah yang memberikan energi, ya, energi dalam spiritual. Makanya dia depresi sekarang, karena drama yang dia buat adalah dari pemikirannya si feminim sendiri. Karena dia fokus ya kepada orang yang dia cinta. Jadi feminim coba untuk mengikatkan tentang si maskulin, tapi tidak melepaskan, tidak mencari orang lain gitu. Jadi di sini feminim stres sendiri ya dengan permainannya, sehingga dia depresi, banyak ketakutan ya di sini. Maka dia ingin bangkit. Ilahi membangunkan feminim yang selama ini takut akan kenyataan ya. Dan feminim juga sebenarnya stres, depresi karena selama ini kan dia tidak menjadi jati dirinya sendiri sejak dia bersama si maskulin, dan dia ngeblok tentang pembayaran karma selama ini karena takut kehilangan ya, tidak mau keluar dari zona aman. Dia ngeblok tentang kebebasan.
ya di sini yang aku lihat. Karena the fool ini adalah seseorang yang sebenarnya bisa spontan aja sih. Iya sayang, Dira, kenapa sayang? Nah di sini yang membuat feminim sangat banyak ketakutan ya tentang kenyataan ya. Di sini ngeblok dirinya dari drama yang dia buat karena dia stres dengan cara si maskulin mencari perhatian, maka dia coba untuk keluar dari zona aman, meninggalkan rencananya si maskulin. Dan sini aku lihat ya, feminim coba untuk ngeblok rencananya si maskulin, tidak mau lagi melihat tentang kehidupannya maskulin, walaupun si feminim masih melihat ya, memantau, tapi bukan berarti ingin memiliki di sini. Makanya feminim juga takut sekali dengan cara kebebasannya si maskulin yang selalu memberikan harapan dan janji palsu kepada feminim dan juga orang-orang yang dia sukai, karena dia merasa si maskulin ini kan gampang dipercaya orang ya. Ini yang membuat si feminim banyak sekali takut akan kenyataan ya di sini. Ya, dia ingin mengendingkan ya. Dia ingin mengendingkan tentang hubungan yang selalu banyak ketegangan, yang selalu banyak pengontrolan di sini. Makanya si feminim ingin mengendingkan rencananya maskulin untuk datang lagi ke feminim. Sini yang aku lihat. Karena feminim ingin mengendingkan kisah lama dan memulai kehidupan kisah baru. Ya, transformation, harapan baru dari sebuah keadilan pembayaran karma. Ini bagus banget feminim. Serius, bagus banget. Karena feminim pasrah ya. Dan jadi gini, oke, yang aku lihat ya, feminim sebenarnya bahagia tadinya ya dengan si maskulin ya, datang memberikan harapan, cinta, janji untuk menikah dan selalu berangan nanti kita kalau punya anak, kalau atau bahagia lagi kalau kita union. Ternyata dia terhianati lagi oleh si maskulin, dan feminim coba untuk membohongi dirinya sendiri juga ya, untuk bisa bahagia, mencari kebahagiaan dengan orang baru, kehidupan baru. Tapi dia pasrah, semuanya dia serahkan kepada ilahi di sini. Jadi ya feminim coba untuk memanipulasi perasaan dia sendiri untuk memulai sesuatu yang baru, karena dia tidak mau stagnan dalam kehidupan dengan si maskulin yang penuh dengan kebohongan di sini. Ya, karena sini harapannya si feminim akan terwujud selama dia mengendingkan perselingkuhan dan mencari keadilan, yaitu dengan pembayaran karma kehilangan dengan orang yang kita cinta, dan menerima kenyataan ya dari divine, dari ilahi. Karena aku lihat di sini memang feminim tertutup mata hatinya sebenarnya ya, tapi feminim juga tidak mau melihat ke belakang gitu loh tentang permasalahan lagi di sini, karena banyak ketakutan juga dalam feminim dalam pembayaran karma sebenarnya, tapi dia harus nekat yang aku lihat. Dan ya feminim mengendingkan kisahnya dengan si maskulin karena dia melihat maskulin dengan begitu bangganya, dengan sombongnya ya, diperhatikan dengan orang lain, padahal ya apa yang didapatkan kesuksesannya itu adalah dari si feminim, dari spiritualnya, dari cara dia memikirkan gimana caranya pasangan aku ini sukses, pasangan aku ini disenangi orang, tapi bukan dengan pikiran yang negatif tadinya si feminim ya, karena dia berharap orang-orang menyukai dia tuh dengan pandangan positif. Tapi ternyata feminim depresi dengan cara maskulin itu karena angkuh ya, dan selalu mempermainkan perasaannya. Ini membuat feminim mau tidak mau harus menerima kenyataan dari rasa ketakutannya dia tentang pilihan, akhirnya mengambil resiko keluar dari zona aman, mengendingkan kisah lama ini ya, dari kisah kebodohannya dia yang selama ini dianggap bodoh ya oleh si maskulin, akhirnya mengambil keadilan, yaitu berkata jujur dengan perasaannya dia, harapannya dia, yaitu dengan pengadilan, perceraian ataupun perpisahan. Di sini memang banyak kehancuran feminim dengan si maskulin setelah ditinggalkan ataupun diabaikan, diacuhkan, dan juga merasa menjadi seseorang yang dibully ya, karena di reject terus sama si maskulin. Dia merasa juga banyak kehilangan jati dirinya, banyak kehancuran sejak bersama si maskulin. Tapi dia juga mengendingkan itu kan menghancurkan harapannya. Ya, dia banyak sekali kehilangan, ini membuat dia sebenarnya takut ya si feminim, karena ya dia sadari gitu loh
masalah ini ya dari pemikirannya dia sendiri ya, karena dia terlalu fokus kepada maskulin, memberikan pikirannya penuh full untuk si maskulin tadinya, dan ini membuat dia banyak sekali ketakutan dan trauma dari drama yang terjadi, sehingga ilahi membangunkan dia ya dengan dari drama tersebut. Dan di sini yang kulihat memang ilahi juga mempertemukan si ini ya, si maskulin sama kamu nantinya, tapi dengan ketegasan. Dia akan menjujuri, dia coba merencanakan tentang planningnya dia ke kamu nanti, karena dia berharap bisa kembali lagi sama kamu ya. Di sini yang aku lihat. Dan Feminin memang banyak kehancuran ya dari cara dia endingkan kepada maskulin ya, karena dia mau tidak mau harus hancurkan hubungan yang tidak ada kepastian, dan dia juga kehilangan kemenangannya dalam mempertahankan hubungan ini. Banyak sekali apa yang dia banggakan tentang maskulin semuanya hilang, dan dia merasa sedih ya, dan dia juga kehilangan harga dirinya si Feminim selama dengan si maskulin. Ini membuat Feminim banyak berpikir dan banyak depresi dalam pikirannya dia, karena dia terlalu fokus tentang si maskulin, sehingga ilahi membangunkan dia dari rasa ketakutannya, mau tidak mau harus memilih untuk bisa keluar dari zona aman dari rencana si maskulin yang selama ini akan kembali, tapi masih ada rahasia yang tersimpan, sehingga dia ingin mengambil kejujuran, mengambil keadilan, itu mengendingkan semua narsisitinya ataupun pengendalian si maskulin selama ini mengontrol. Dia ingin mengendingkan karena dia berharap dengan adanya keadilan perpisahan ini, harapan dia akan terwujud oleh ilahi, insyaallah ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku. Kita Rata Mesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.